Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Hijau bumiku, biru langitku, geografi, I love you. Masih bersama Bunda Lolo. Nah, materi kita kali ini adalah kawasan konservasi flora dan fauna. Kawasan konservasi flora dan fauna terbagi atas dua jenis. Nah, yang pertama adalah kawasan suaka alam. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Nah, apa saja bedanya? Kita lihat ya. Kawasan suaka alam itu bagiannya adalah yang pertama cagar biosfer, yang kedua cagar alam, yang ketiga suaka marga satwa. Jadi kalau cagar biosfer, ingat ya, ini adalah kawasan perlindungan di mana di dalamnya ada yang pertama ekosistem, yang kedua flora dan fauna, yang ketiga adalah budaya. Jadi cagar biosfer tidak hanya melindungi flora dan fauna, tapi juga budaya yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam adalah kawasan perlindungan untuk melindungi ekosistem dan satwa yang memang habitatnya adalah di situ. Nah, sedangkan yang ketiga adalah suaka marga satwa. Apa sih bedanya cagar alam dengan suaka marga satwa? Suaka marga satwa lebih melindungi hewan endemik, di mana hewan tersebut hanya bisa tinggal di suaka marga satwa tersebut dan tidak bisa berpindah ke daerah lain. Nah, sedangkan untuk kawasan pelestarian alam biasanya lebih digunakan kepada ilmu pengetahuan meliputi pendidikan, penelitian, serta ekowisata di bagian pariwisata. Jadi yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional menyajikan keindahan alam yang di situ terdapat ekosistem flora dan fauna. Taman Hutan Raya itu melindungi ekosistem dari flora yang jenisnya spesial atau spesifik berada di tempat tersebut. Yang ketiga, Taman Wisata Alam, yaitu cagar alam atau kawasan pelestarian yang fungsinya dijadikan tempat ekowisata atau dibuka untuk pariwisata umum. Yang ketiga adalah kebun raya atau kebun binatang. Ini adalah tempat koleksi dari makhluk hidup, yaitu fauna yang hampir punah atau dilindungi yang dikoleksi secara hidup untuk melestarikan keberadaannya. Nah, yang kedua adalah jenis hutan di Indonesia. Ada 4 jenis hutan di Indonesia. Yang pertama itu adalah hutan musim. Hutan musim tumbuh secara periodik mengikuti pengaruh dari iklim. Jadi pada saat iklimnya dingin, dia tumbuh tunas-tunas baru, sedangkan pada iklim kering dia menggugurkan daunnya, yaitu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan hutan hujan tropis itu adalah jenis dari hutan yang kedua. Nah, hutan hujan tropis itu biasanya hijau sepanjang tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hutan hujan tropis itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi, yang menyebabkan daun-daunnya tumbuh subur sepanjang tahun. Nah, yang ketiga ada hutan bakau. Hutan bakau dilestarikan agar mencegah abrasi di sepanjang garis pantai di Indonesia. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah hutan sabana. Hutan sabana ini banyak terdapat di Indonesia bagian tengah, di mana hutan sabana adalah padang rumput meliputi semak-semak yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Jadi, hutan sabana biasanya dikhususkan untuk peternakan. Nah, selain itu, ada juga penggolongan hutan menurut satu jenis tumbuhannya, meliputi hutan homogen dan hutan heterogen. Kalau dia hutan homogen, berarti jenis tumbuhannya hanya ada satu. Nah, sedangkan hutan heterogen berarti banyak jenis tumbuhan yang hidup di dalam hutan tersebut. Nah, berdasarkan ketinggian tempat, yang pertama ada hutan pantai, yaitu di sepanjang garis pantai, ada hutan rawa, hutan di dataran rendah, dan hutan di dataran tinggi atau hutan pegunungan. Selanjutnya, menurut keadaan iklim, yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan musim, yang ketiga ada hutan iklim sedang. Sedangkan berdasarkan manfaat dan tujuan, yang pertama itu ada hutan produksi, di mana kayunya bisa kita ambil sebagai bahan baku industri. Yang kedua adalah hutan lindung, di mana hutan tersebut kita lindungi kawasannya untuk menjaga pelestarian flora. Yang ketiga ada hutan rekreasi. Hutan rekreasi ditujukan untuk ekowisata. Yang keempat ada hutan suaka alam,
di mana juga kawasannya kita lindungi beserta flora di dalamnya. Nah, apa saja manfaat hutan? Yang pertama itu adalah menyimpan serta mengatur persediaan air. Jadi, jangan tebang hutan kita ya, karena airnya nanti akan semakin habis. Nah, yang kedua itu mencegah erosi. Banyak tanah-tanah longsor di Indonesia yang diakibatkan karena akar-akar tanaman sudah tidak bisa lagi menahan air yang akan turun ke bawah. Karena apa? Tanamannya sudah tidak ada. Nah, yang ketiga, menghasilkan bahan mentah untuk industri. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Yang kelima, menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan air tanah. Demikianlah video kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.